Doa telah dicukupkan. Baik, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu pada pagi hari ini. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai usul fikih yang mana di dalil kedua ikninya dalil sunnah atau hadis. Oke, mungkin sebagian kemarin ada yang bertanya kenapa kita membahas hadis gitu. Ya karena di usul fikih kita sudah membahas kemarin bahwa dalil dalam Islam itu ada Al-Quran, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma. Nah, sunnah dengan hadis itu sebagian ulama mengatakan itu sama seperti itu. Ini udah kelihatan muncul ya layar Ana. Sudah, Ustaz. Fair. Nah, sebagian mengatakan itu sama, sebagian yang lain membedakan. Sedikit perbedaannya, inti perbedaan adalah sunnah itu yang berkaitan dengan hukum seperti itu. Sedangkan kalau hadis itu keseluruhan, sehingga keluarlah dari sunnah itu tidak masuk sifat. Itu bedanya. Nah, kita sudah membahas sebelumnya mengenai hadis dari sisi kuatnya, kuat lemahnya, yaitu hadis yang diterima. Itu hadis sahih dan hadis hasan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan hadis hadis dhaif atau yang ditolak seperti itu. Nah, kita akan pada pagi hari ini tidak langsung masuk kepada pembagiannya, yaitu dia itu dhaif karena gugur sanadnya atau cacat rawinya. Kita tidak masuk ke situ dahulu, tapi kita akan sedikit memberikan mukaddimah terkait hadis dhaif yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Nanti kalau seandainya ada sisa waktu, boleh kalau ingin diskusi mengenai usul fikih atau hadis yang lainnya disilakan nanti. Oke, kita masuk ke pembahasan yaitu mukadimah. Kita lihat dhaif kalau kita lihat di dalam kitab-kitab uh, hadis, maka akan ditemukan bahwa definisi dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis hasan. Nah, karena hilangnya salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Nah, karena kita bahas syarat-syarat hadis itu hasan adalah tersambung sanatnya. Berarti ketika putus sanatnya maka dia dhaif. Kemudian adil perawinya. Nah, berarti ketika tidak adil perawinya maka dia dhaif. Kemudian kurang dobit ya hafalannya. Misalnya dia orangnya pelupa atau kalau pakai catatannya itu nggak bagus gitu, nggak rapi sehingga dia susah bacanya. Nah, maka dhaif dia. Kemudian tidak syaz, yaitu perawi yang sikoh meriwayatkan hadis dan bertentangan dengan perawi yang lebih sikoh dari dia. Nah, misalnya kita mengenal seseorang ulama di zaman ini, orangnya soleh, orangnya diketahui tidak pernah berbohong seperti itu. Nah, tapi ulama ini meriwayatkan seandainya gitu kita bahas, ulama ini hidup sezaman dengan masanya Imam Syafi'i seperti itu. Ulama ini meriwayatkan yang bertentangan dengan riwayat ini bawa ke Imam Syafi'i. Tentu Imam Syafi'i jauh lebih sikoh karena beliau mujtahid mutlak. Maka yang diterima adalah perkataan Imam Syafi'i. Kalau ulama ini dia syaz, maka dia jadi dhaif gitu. Ketika hadis itu syaz, maka dia dhaif. Kemudian ada illat, ada cacat di situ. Oke. Nah, itu. Jadi ketika salah satu hilang dari syarat-syarat tadi, maka dia langsung jadi dhaif. Itu kita lihat dari pengertiannya. Kemudian di sini ada beberapa peringatan, bukan peringatan sih, beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim. Ini dibawakan Imam Muslim ketika beliau mengkritisi orang-orang yang bermudah-mudahan gitu dengan hadis dhaif. Apa kata beliau? Beliau bawakan apa Nabi SAW bersabda, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadun kadhiban. Barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku yang mana riwayat tersebut telah diketahui kedustaannya, maka ia tergolong salah satu dari para pendusta. Kemudian juga hadis Imam Bukhari dan Muslim juga, inna kadhiban alayya laisa kakadzibin alayya ahad ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku.
Nah, kita sesama kita saja tidak boleh berdusta gitu. Apalagi kita berdusta atas nama Nabi gitu. Kemudian jangan atas nama Nabi. Ini perumpamaan yang sering Ana berikan. Kita berdusta atas nama guru kita, berani nggak kita? Nah, nggak berani kita, takut kalau bahasa anak mudanya takut kualat lah, takut inilah. Nah, itu berdusta atas nama guru gitu. Syekh, orang kita hormati. Apalagi ini atas nama Nabi, orang yang paling utama dihormati di muka bumi ini. Nah, lalu beliau lanjutkan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Nah, ini ancamannya sangat keras dan tegas. Nah, itu. Jadi kita berhati-hatilah ketika kita membawakan hadis Nabi SAW, karena kita tidak mau eh, niat kita ingin masuk surga dengan membawa hadis tersebut ternyata malah membawa kita masuk ke dalam neraka. Kita tidak mau hal tersebut. Ya. Pertanyaannya, bagaimana sih kita sering mendengar tuh kan ya? Bagaimana sih seseorang itu boleh nggak beramal dengan hadis doif? Ah, seperti itu. Teman-teman pernah dengar nggak itu? Ini kan hadisnya doif, kan boleh dipakai gitu. Pernah dengar nggak? Pernah Ustaz, tapi sekedar untuk fadailah. Fadilah, fadilah, gitu lah. Ya. Nah, orang sering mengatakan ya boleh kok untuk fadail amal. Nah, tapi tidak sebatas itu sebenarnya. Para ulama mereka berbeda pendapat apakah boleh hadis dhaif itu digunakan untuk fadail amal atau tidak atau sejenisnya. Nah, secara umum mereka terbagi dua. Yang pertama itu melarang secara mutlak. Baik itu dhaif ringan pun tidak boleh untuk fadail amal. Nah, di antaranya ada Imam Muslim. Silakan dibaca Muqaddimah Sahih Muslim oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Bukhari juga, kemudian ada Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, ada Imam Ibn Hazm al-Andalusi, ada Imam Syaukani dan sebagainya. Mereka melarang secara mutlak. Yang kedua, ada sebagian ulama mereka boleh menggunakan hadis dhaif untuk fadil amal, tapi dengan syarat. Syarat ini yang sering diabaikan oleh teman-teman ketika beramal dengan hadis dhaif. Yang penting kan dia dhaif gitu, gitu aja. Kan hadis dhaif untuk boleh untuk fadil amal. Nah, coba kita lihat. Kalau teman-teman perhatikan syarat-syarat beramal dengan hadis dhaif itu syarat yang berat. Kalau orang awam itu sulit. Bisa dikatakan mustahil gitu untuk Afwan Ustaz, suaranya putus. gitu. Bahkan kita pada tulab pun belum tentu bisa kayak gitu. Ya, cara ini silakan di halo jelas atau putus ya langsung nih. Afwan Ustaz, boleh diulang sedikit? Tadi putus suaranya Ustaz. Muncul Sudah, sudah muncul lagi. sudah. Baik. Tadi laptop anak not responding, mohon maaf, jadi putus dia. Oke, kita lanjut ya, kita ulang lagi. Oke, tadi sampai sampai mana ya, lupa. Nah. Oh iya, biasanya biasanya orang ketika dikatakan ini dhaif ya, kan boleh untuk fadail amal hanya sebatas itu. So kita perhatikan syarat-syaratnya, ini berat. Kita lihat syarat pertama. Silakan nanti teman-teman lihat di dalam kitab Ulumul Hadis sebagainya.
akan dijelaskan di antara Imam Ibnu Hajar menjelaskan syaratnya. Ini syarat yang disetujui banyak ulama. Yang pertama, dhaifnya itu tidak berat alias dhaif ringan. Oke, pertanyaan apa beda dhaif berat, dhaif ringan? Itulah. Ada yang mau mencoba menjawab. Apa beda dhaif berat sama dhaif ringan? Nggak tahu, Ustaz. Nah, kita saja yang tulab, penuntut ilmu itu nggak tahu bedanya. Suka bingung loh. Nah, bagaimana dengan orang awam yang tidak belajar, tidak kesempatan untuk belajar dan sebagainya? Bagaimana mereka? Nah, sebenarnya ini syarat pertama baru, bahwa dhaifnya tidak berat kayak gitu. Nah, bagaimana misalnya dia dapat hadis seperti ini, lalu diamalkannya, katanya dhaif gitu. Nah, ini dhaif apa? Nggak tahu dia. Nah, syarat pertama saja itu tidak terpenuhi, dhaifnya tidak berat. Nah, siapa kira-kira orang yang tahu beda dhaif berat atau dhaifnya ringan? Siapa yang tahu kira-kira menurut teman-teman? Ulama hadis. Ya ulama hadis atau orang-orang yang memang mendalami ilmu hadis kan seperti itu. Nah, sehingga oleh sebagian guru ana yang pernah ana belajar seperti Ustaz Muzaffar LCMA, beliau mengatakan bahwa waktu ana di Surabaya dulu di Mahat Ukhuwah Islamiyah di Surabaya, beliau katakan bahwa eh, hadis doif untuk fadail amal itu sebenarnya itu bukan untuk orang awam, tapi untuk ahli ilmu. Nah, untuk ahli ilmu, itu. Kenapa? Karena orang yang bisa memenuhi syarat pertama ini ya orang ahli ilmu. Ya mungkin orang awam mengetahuinya kan kayak gitu. Jangan kamu mengetahui itu. Kadang hadis saja dia nggak tahu pembagiannya. Nggak bisa membedakan hadis qudsi dengan hadis sahih. Nggak bisa dia. Hadis mutawatir dengan hadis hasan nggak tahu bedanya itu. Bagaimana dengan syarat pertama ini kayak gitu. Nah, oke. Jelas ya di sini bahwa syarat ini dhaifnya tidak berat. Nah kayak gitu. Yang kedua syaratnya apa? Nah, disebutkan bahwa hadis tersebut termasuk berada di bawah suatu prinsip yang sudah diamalkan. Maksudnya gini, hadis dhaif tadi, contoh, ada yang mau ngasih contoh nggak tentang hadis dhaif? Bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia saja, silakan. Apa contohnya? Silakan ada yang tahu? Ada yang mau ngasih contoh? Oke, kita ambil. Ini misalnya kita karang aja ya. Nah, misal ada hadis dhaif mengatakan barang siapa salat duha 8 rakaat 12, anggaplah 12 rakaat. Ini kita anggap ya, ini kita 12 rakaat dicukupkan rezekinya, cukupkan rezekinya sehari penuh. Oke, ini hadis doif. Oke, kita bayangin ini hadis doif. Nah, syarat kedua tadi dikatakan hadis doif ini menjelaskan apa? Yaitu keutamaan salat duha 12 rakaat, yaitu dicukupkan rezekinya sehari penuh. Kan itu ya, hadis ini menceritakan seperti ini kayak gitu. Nah, hadis ini harus masuk ke dalam suatu prinsip yang sudah diamalkan. Apa di sini yang diamalkan di sini? Salat duha. Salat duha tanpa hadis ini ada nggak salat duha? Ada. Ada. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang menjelaskan salat duha. Nah, hadis sahih menjelaskan salat duha. Jadi amal salat duha itu ada karena hadis sahih kayak gitu. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Seandainya kan doif ini kan gini, hadis doif ini putus atau jelas ya? Oke. Hadis doif itu kan posisinya itu 50%, 50%. Mungkin dia sahih, mungkin tidak kan gitu. Mungkin itu dari Nabi, mungkin tidak kayak gitu. Nah, jadi posisinya seandainya ini bukan dari Nabi, bukan Nabi bersabda nih. Nah, perbuatan sholat duha itu ada atau enggak? Kayak gitu. Ya tetap ada. Apakah dia berdosa sholat duha? Ya tidak kayak gitu. Nah, itu maksudnya. Beda misalnya seandainya
Ada yang mengatakan barang siapa membaca surat ini misal kita seandainya ada hadis kayak gini kita coba misal nih barang siapa barang siapa membacakan kopi membacakan surat surat Yasin 3 kali kepada kopi maka dingin kopinya. Nah, kayak gitu. Oke. Ini hadis doif misalnya. Ini hadis palsu tapi kita anggaplah doif dia ini. Nah, amalannya apa di sini? Yaitu baca surat Yasin untuk kopi. Oke. Nah, maka dingin. Keutamanya apa? Dingin kopi tersebut. Oke, kan kayak gitu. Nah, seandainya hadis ini tidak ada, nah, perbuatan baca surat Yasin untuk kopi itu ada atau enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Berarti kita beramal dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya kayak gitu loh. Nah, jadi fadail amal tadi isinya hadis ini hanya untuk fadail amal. Maksudnya apa? Ya supaya kita mendapat keutamaan bahwa baca surat Yasin itu mendinginkan kopi kan itu inginnya. Nah, jadi ketika hadis dhaif tadi diamalkan tanpa ada dalil amalan tersebut dari Al-Qur'an atau sunnah atau hadis sahih, maka dia beramal dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya posisinya kayak gitu. Sebab hadis ini hanya boleh untuk keutamaan amal saja kayak gitu. Tidak bisa jadi landasan hukum. Di sini orang banyak salah. Dia ada hadis dhaif menjelaskan amalan ini, amalan itu. Tapi amalan itu Pak tidak ada hadis sahih atau ayat Al-Qur'annya yang mengajarkan amal tersebut. Maka dia salah menggunakan hadis dhaif. Maka hadisnya amalan tersebut itu tidak ada. Paham ya maksudnya di sini? Yang Anda maksud? Paham. Yang lain bagaimana? Paham, Ustaz. Nah, itu. Mudah nggak kira-kira surat kedua ini? Nah, berat juga. Berat juga itu. Nah, kita masuk ke syarat ketiga. Kita perhatikan syarat ketiga. Nah, hendaknya orang mengamalkan hadis dhaif. Ini lupa diganti bahasa Arabnya. Sorry. Hapus saja ini. Kata kopi tadi. Nah, boleh kita ambil dari sini. Di syarat ketiga. Oke. Nah, saat kita mengamalkan hadis dhaif itu, kita tidak boleh meyakini kepastiannya itu dari Nabi. Gitu. Contoh misalnya tadi, kita ambil lah. Kita ambil tadi contohnya di sini, masalah kopi, masalah sholat duha. 11 rakaat dicukupkan rezeki. Dicukupkan rezeki. Nah, kita beramal nih. Sholat duha 12 rakaat supaya dicukupkan rezeki. Kan keutamaan amal kayak gitu. Nah, tapi saat kita sholat duha 12 rakaat tadi, karena ingin dicukupkan rezeki, kita tidak boleh meyakini itu sabda Nabi. Gitu loh. Tidak boleh. Kalau kita meyakini itu sabda Nabi, berarti tandanya apa? Tandanya kita meyakini itu hadisnya sahih. Kan seperti itu. Karena kan kita bahas tadi, bahwa sabda Nabi itu kan lewat sanad. Dan sanadnya itu bisa diterima ketika dia sahih atau hasan. Kan seperti itu ya. Mana ini? Nah. Diterima kan? Saat kita meyakini sesuatu itu dari Nabi, berarti kan kita mengatakan dia sahih. Benar seperti itu? Betul. Betul. Nah, syaratnya apa? Ada syaratnya di sini. Di situ susahnya. Kita beramal dengan hadis dhaif, kita tidak boleh meyakini itu pasti dari Nabi. Kalau kita yakini itu dari Nabi, berarti kita menganggap itu sahih. Kan kayak gitu. Paham maksud? Kebayang ya maksud Anda? Paham. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak kita beramal nih
Kita yakin, kita beramal katanya kalau amal ini dapat keutamaan ini. Tapi kita tidak yakin itu dari Nabi. Mudah nggak beramal seperti itu? Enggak. Nggak mudah kayak gitu. Hadis yang sahih saja, riwayatnya jelas, keutamaan jelas, kadang kita berat-berat ngerjainnya. Nah, makanya aneh menurut ana, ketika orang memaksakan dia beramal dengan hadis dhaif itu fadail amal, kenapa dia kukuh sekali kayak gitu loh? Padahal riwayat yang jelas-jelas sahih dan boleh dipastikan 100% itu dari Nabi misalnya, dia malas kerjakan kayak gitu. Salat duha jarang, salat tahajud jarang, salat witir jarang, baca Quran jarang, bantu orang jarang kayak misalnya kayak gitu. Nah, tapi dengan hadis dhaif dia semangat sekali. Nah, padahal saat kita tidak melarang orang mengamalkan hadis dhaif untuk fadail karena bolehnya beramal dengan hadis dhaif untuk fadail amal itu pendapat jumhur ulama. Kita tidak memungkiri itu. Mayoritas ulama membolehkan. Tapi syaratnya tadi kayak gitu. Nah, tapi dia beramal mati-matian dengan hadis dhaif. Nah, harapannya apa supaya Nabi cinta dia? Berarti kan seakan-akan dia memastikan itu itu dari Nabi kan kayak gitu. Aneh nggak kira-kira orang-orang seperti itu? Menurut teman-teman, logika sederhananya saja. Aneh. Aneh kan? Nah. Kemudian, lalu kalau pertanyaannya tidak boleh diyakini dari Nabi, lalu kenapa tetap diamalkan kan seperti itu? Tetap kita pakai. Tujuannya untuk berhati-hati tadi. Karena hadis dhaif itu bukan berarti ketika dhaifnya ringan tadi bukan berarti dia itu 100% pasti itu bukan dari Nabi. Nah, bukan berarti seperti itu juga. Posisinya 50-50. Bisa itu perkataan Nabi, bisa tidak. Makanya posisinya untuk hati-hati ya sudahlah kita pakai kayak gitu. Untuk fadail amal. Nah, tapi syarat ketiga ini mudah atau berat? Berat. Kita saja yang tulabul ilmi, penuntut ilmu gitu ya, berat untuk melakukan hal seperti ini. Apalagi orang awam. Gimana caranya? Terbayang ya? Kebayang, Ustaz. Nah, kemudian kita contoh keempat. Syarat keempat. Syarat keempat ini dibawakan Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Tibyan Al-Ajab. Nah, ini syarat yang beliau tambahkan sendiri. Apa itu? Bahwa hadis dhaif tadi tidak boleh disebarkan. Silakan kita pakai untuk fadail amal, tapi nggak boleh disebarkan. Alasannya apa? Kita lihat apa kata Ibnu Hajar di sini. Agar seseorang tidak beramal dengan hadis dhaif. Oke, silakan amalkan pribadi. Kalau Anda yakin bahwa hadis dhaif itu boleh untuk fadail amal, silakan amalkan sendiri gitu. Jangan disebarkan supaya orang lain tidak pakai itu. Kenapa? Apalagi orang awam. Bahwa orang-orang mungkin mengira bahwa itu adalah sunnah yang sahih kayak gitu. Padahal syarat ketiga jelas tadi beramal tadi dengan hadis dhaif tidak boleh meyakini itu dari Nabi. Kepastian itu dari Nabi kan seperti itu. Orang awam gimana? Mereka yakin itu sunnah kan seperti itu. Ya. Syarat keempat ini kira-kira diamalkan nggak sama orang zaman sekarang? Gimana teman-teman? Syarat keempat ini diamalkan nggak sama orang-orang? Enggak. Enggak. Nah, itu. Nah, ya anggaplah misalnya seandainya syarat keempat ini nggak ada, misalnya kan itu pendapatnya Ibnu Hajar kan kayak gitu. Kan beliau yang berpendapat, sedangkan Imam Nawawi dan lain tidak ada menunjukkan seperti itu. Oke, silakan, nggak masalah. Syarat 1 sampai 3 ini saja, ini bukan untuk orang awam. Penuntut ilmu pun seperti kita yang kuliah misalnya di Muhammad Ali, kemudian di Lipia dan sebagainya. Ini berat. Kita saja masih tidak bisa membedakan mana daif ringan, daif berat. Lalu dari mana kita tahu itu hadis yang dipakai daifnya ringan, bukan berat? Dari mana kita tahu? Nggak tahu kan? Syarat pertama saja terpenuhi. Kemudian kita masuk syarat kedua tadi. Bahwa hadis tadi saat diamalkan harus punya landasan amal yang sudah yang amalan tadi itu sudah ada kayak gitu. Kita ambil contoh tadi kan, misal contoh kayak tadi, kita ambil lah contoh yang lain. Contoh lain misalnya. Nah ini kita ambil
masalah sholat syuruk. Pernah dengar ya? Pernah, Ustaz. Catatan lain ini. Oke. Nah, sholat syuruk. Kan Nabi mengatakan orang yang sholat dia berjamaah di masjid, misalnya gitu ya. Nah, lalu dia berzikir pada Allah sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji, umrah atau haji dengan sempurna sampai 3 kali. Hadis ini sebagian ulama menganggapnya hasan, kayak gitu. Kemudian sebagian ulama menganggapnya dhaif. Anggaplah itu dhaif. Nah, waktu sholat syuruk ini itu waktu sudah masuk waktu sholat duha. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa sholat syuruk itu sholat duha yang di awal waktu, sholat duha. Nah, seandainya hadis tadi itu tidak ada, ya sholat duhanya ada, nggak ada masalah gitu. Nah, dari sholat syuruk itu pahalanya haji dan umrah sempurna tadi itu nggak ada, ya nggak masalah. Sholat duha kan ada, memang udah ada, amalan itu udah ada. Tapi kita mengamalkan itu, ya kita berhati-hati, berharap bahwa dapat pahala haji dan umroh. Nah, tapi kita tidak kita ya pastikan itu dari Nabi. Nah, seandainya hadisnya dhaif, tapi hadis ini yang kuat adalah hadisnya hasan. Terlepas dari itu, nah itu syarat yang tidak mudah, yaitu dhaifnya tidak berat alias dhaif ringan, bukan kerjaan orang awam untuk itu. Nah, yang kedua, di bawah prinsip yang sudah ada amalannya, berarti sudah ada sholat duhanya, sudah ada sholatnya, sudah ada bacaan dalil yang sahihnya kayak gitu. Dan itu bukan untuk orang awam juga. Dari mana dia tahu bahwa itu sudah ada gitu? Apakah dia pernah mengkajinya? Nah, bahkan sebagian kita lihat orang beramal dengan hadis dhaif, hadisnya itu dhaifnya itu amalan itu nggak ada landasannya kayak gitu. Cuma hadis dhaif itu saja. Nah, kemudian saat kita ingatkan, dia katakan ya kan dhaif hadisnya, untuk fadhil amal kan boleh. Nah, di situ dia tidak memperhatikan syarat-syarat ini seperti itu. Yang ketiga tadi saat mengamalkannya tidak boleh diyakini kepastiannya. Nah itu sulit, kita beramal tapi tidak kita yakini itu kepastian dari Nabi kayak gitu. Kemudian yang keempat tidak boleh disebarkan. Nah makanya syarat ini yang disampaikan oleh Guru Ana ini bukan syarat untuk orang awam, tapi untuk ulama. Ulama biar hati-hati. Itu juga makanya sebagian ulama mereka condong kepada pendapat hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Sebagian ulama menurut seperti itu. Kenapa? Karena syarat ini ya sangat sulit untuk terpenuhi kayak gitu. Nah, dan satu prinsip juga, ketika kita beramal dengan hadis dhaif, sibuk dengan hadis dhaif, maka hadis sahih akan kita tinggalkan. Benar nggak kira-kira? Betul. Betul. Kenapa? Karena amalan dengan hadis sahih saja sangat banyak sekali yang kita amalkan. Sebutlah misalnya dari kita masuk WC kaki kanan, beramal nggak kita? Maaf, kaki kiri, sorry. Nah, lalu baca doa masuk WC. Kemudian keluar WC, kaki kanan. Nah, baca doa lagi. Banyak kayak gitu. Di setiap, bahkan zikir pagi petang, rutin nggak kita zikir pagi dan petang? Yang sahih riwayatnya. Enggak juga. Sering kita bolong-bolong kayak gitu. Nah, sok duha sampai 8 rakaat. Pernah rutin nggak kita? Enggak juga gitu. Lalu sebelum salat zuhur, salat sunnah rawatib kita 4 rakaat. Rutin nggak? Enggak juga. Salat zuhur ke masjid nggak kita? Enggak juga kadang. Nah, habis zuhur salat rawatib kita enggak juga. Asar kayak gitu juga, maghrib itu, isya juga kayak gitu. Nah, belum kayak sunah-sunah lainnya, makan dengan tangan kanan, baca bismillah, kayak gitu. Masang baju, ada zikirnya, kan seperti itu. Nah, kan banyak sekali riwayat-riwayat dalam hadis sahih. Nah, pernah nggak kita sibuk dengan riwayat hadis sahih tadi? Pertanyaan, pernah nggak kita membacanya, menelitinya, menghafalnya, mengamalkannya? Pernah nggak sibuk untuk itu? Enggak juga kayak gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa harus sibuk dengan hadis dhaif? Ada yang bisa menjawab nggak? Menjelaskan, ngasih pandangan. Ada nggak? Silakan. Nggak bisa, saya.
Nah, itu. Makanya anak pribadi pun agak menggelitik rasanya ketika orang sangat ngotot beramal dengan hadis dhaif. Kita tidak melarang beramal karena itu pendapat jumhur ulama, kita akui itu. Tapi mereka penuhi nggak syarat-syarat tadi? Nah itu. Seandainya mereka penuhi silahkan, nggak masalah. Lalu ya lagi bingung juga, mereka amalan sunnah yang jelas-jelas sahih dalilnya tidak mereka amalkan. Lalu mereka sibuk dengan riwayat yang dhaif. Kan aneh kayak gitu. Anggaplah gitu, anggaplah hadis tadi itu seperti pekerjaan kayak gitu. Nah, ada pekerjaan hadis sahih itu pekerjaannya pasti dapat uang gitu, diupah. Sedangkan hadis dhaif tidak pasti dapat uang. Bisa dapat, bisa enggak. Orang berakal, maaf, orang manusia yang berakal biasa milih yang mana? Yang pasti dapat uang dong. Pasti dapat uang. Nah, itu kalau urusan dunia kita seperti itu. Setuju ya? Setuju. Setuju. Tapi kenapa ketika dalam urusan akhirat kita tidak yang seperti itu? Malah nyari yang sebaliknya. Jadi itu sedikit perbedaan ulama terkadang beramal dengan hadis dhaif. Jumhur ulama kita akui mereka membolehkan beramal dengan hadis dhaif, tapi dengan syarat. Syarat ini jangan dilupakan, jangan diabaikan. Kita hanya ambil bolehnya saja, tapi syaratnya tidak kita lakukan gitu. Silakan ketika dapat hadis dhaif kaji dulu dhaifnya ringan atau berat. Kemudian sudah ada amalan itu memang udah ada yang sahih itu tidak dalilnya gitu. Lalu saat kita amalkan jangan yakini itu dari Nabi kayak gitu. Gimana caranya? Berat sekali. Nah, kemudian Ibnu Hajar menambahkan hadis dhaif itu tidak disebarluaskan. Nah, tujuannya apa? Supaya orang awam tidak mengamalkannya. Karena orang awam saat mengamalkan hadis dhaif dia akan mengira itu sunnah yang sahih. Itu masalah gitu. Kita saja kadang pun masih menganggap itu sunnah yang sahih. Nah, kalau tidak setuju silakan. Ya ini syarat diletakkan ulama, bisa dibaca di kitab-kitab ilmu hadis. Syarat keempat ini dibawakan Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, ulama hadis bersama mazhab Syafi'i seperti itu. Bagi kita yang mengaku Syafi'iyah kata seperti itu. Mazhab Syafi'i. Jelas ya terkait mengamalkan dalam fadail amal dan sejenisnya. Mungkin sebagian teman-teman tuh banyak yang misalnya mengatakan bahwa anak pribadi tidak beramal dengan dhaif. Tidak, anak tidak mengatakan. Anak pribadi pun condong pendapat jumhur ulama. Tapi anak pribadi lebih memilih untuk berhati-hati dengan hadis dhaif. Ya kita amalkan syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama. Nah, itu pengantar terkait hadis dhaif. Terus anak tambahkan juga para pengantar ini dibawakan oleh Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi dalam buku beliau koreksi hadis dhaif populer. Nah, tambahannya apa di sini? Bahwa taruh di sini tambahan, taruh mana ya? Tambahan. Kebenaran. Kebenaran. Nah, kebenaran suatu hadis, maknanya itu bukan berarti hadis itu sahih, belum pasti sahih, kayak gitu. Misal contoh misalnya, ada yang mengatakan bahwa barang siapa baca surat Yasin 3 kali kepada kopi yang panas maka dia akan dingin. Kira-kira benar nggak itu? Benar, karena kan surat Yasin 3 kali berapa menit? Sejam Iya, ada ya? pasti dingin dia kayak gitu. Jadi tak buka kopi tersebut di luar, baca surat Yasin 3 kali, itu panjang, dingin kopinya. Lalu apakah ketika itu benar maka itu hadisnya sahih? Tidak. Maka kebenaran itu bukan dalil sebagai bukti bahwa hadis itu sahih. Dan sering ditemukan orang mengatakan benar kok. Kita katakan itu riwayatnya dhaif misalnya atau palsu. Enggak kok, ini benar kok. Ana amalkan terbukti kayak gitu. Dapat ana rezeki kayak gitu. Lancar rezeki ana. Nah, bukan. Kita berbicara hadis, kita berbicara perkataan Rasul. Perkataan Rasul itu harus dengan sanad, ada syarat-syaratnya kayak gitu.
Jika itu memang rezeki dari Allah, misalnya Anda dapat rezeki itu urusan lain. Berbicara hadis, kita berbicara penyandaran ucapan ma'udifa ilan Nabi, penyandaran kepada Nabi, seperti itu. Mau benar atau tidak, yang penting ketika dinisbatkan kepada Nabi, kita sandarkan kepada Nabi, itu harus sahih, seperti itu. Itu catatannya. Nah, ini sering terjadi, mungkin teman-teman temukan. Alasannya apa? Alasannya benar kok, terbukti kok. Nah, hadis tidak seperti itu. Nah, yang kedua, catatan dari beliau bahwa percobaan bukanlah hujah. Nah, seperti tadi misalnya. Dia coba baca surat Yasin 3 kali kepada kopi kayak gitu. Nah, dingin dia, dicobanya, oh benar mah, dicobanya lagi sampai 3 kali. Oh, ini udah 3 kali ini ke dalam penelitian ilmiah kan. Percobaan yang berulang-ulang itu kan menunjukkan kebenaran gitu. Nah, itu dicobanya udah dicoba oleh ratusan orang. Benar, oh, ternyata ini benar sabda Nabi. Enggak seperti itu gitu pemikirannya. Percobaan bukanlah hujah. Tapi orang banyak salah di sini. Saat dicobanya benar, oh, dianggapnya itu sahih. Enggak. Bicara hadis, kita bicara tentang uh, sanad. Bicara kondisi perawinya di situ. Nah, seperti itu. Selanjutnya, populer. Populer. Belum tentu sahih. Sering dikatakan bahwa ini banyak kok ustadz yang mengatakan seperti ini. Nah, banyak kiai yang mengatakan seperti ini. Makanya sahih. Belum tentu. Sesuatu yang populer belum tentu sahih. Waktu anak kecil, anak sering disebut sama guru-guru di TK gitu ya, di TK guru TK bahwa ada hadis an-nazafatu minal iman kan seperti itu. Pernah dengar ya? Pernah, Ustaz? Nah, kebersihan itu sebagian dari iman, indah maknanya. Benar nggak bahwa orang beriman itu suka bersih? Benar. Apakah sahih riwayatnya? Enggak, seperti itu. Dia populer, dikenal di mana-mana kayak gitu. Orang Padang, orang ini, orang di Jawa, tahu semuanya. Tapi itu pepatah Arab ternyata, bukan hadis, kan seperti itu. Atau perkataan juga, ini sering disebut hadis gitu oleh sebagian dai di ceramah. Waktu anak kecil sering dengar. Tututlah ilmu ke negeri Cina, kan seperti itu. Nah, kadang hadis, mereka kadang itu hadis gitu. Populer sekali, nah, belum tentu sahih. Makanya saat ada orang mengatakan hadis yang populer di mana-mana, kita orang yang punya kemampuan untuk mengkaji, meneliti, mencari tahu, jangan langsung percaya. Cari tahu dulu kesahihannya. Gitu. Kecuali kita memang orang-orang awam banget, nggak punya kemampuan gitu. Nggak bisa buka internet, nyari perkataan komentar ulama tentang hadisnya. Bolehlah gitu. Nah, tapi kita bukan orang awam. Kita orang penuntut ilmu, menguasai teknologi semuanya kan. Bisa main HP, main laptop. Ya bisa cari di internet bagaimana pendapat ulama, di YouTube ada kayak gitu. Jadi populer belum tentu sahih kan seperti itu. Nah, itu sedikit tambahan dari komentar Abu Ubaidah tentang hadis dhaif. Nah, sampai di sini sedikit pengantar sebelum kita masuk tadi ke dalam pembagian hadis dhaif. Itu dhaif bisa karena putus sanad atau cacat rawinya. Nah, di sini ada diskusi, silakan, masih ada waktu 8 menit. Afwan, Ustaz. Ya, silakan. Terkait hadis yang tidak berat itu kan, Ustaz. Ada nggak ulama menulis kitab kumpulan hadis-hadis dhaif sesuai tingkatannya, Ustaz? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus. Wallahu alam, yang ana tahu ulama itu ada yang menulis kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis dhaif gitu. Tapi sepaham ana, setahu ana, biasanya itu secara umum. Nah, secara umum seperti itu. Tidak mereka khususkan ini dhaifnya ringan semua. Ini setahu ana, sebatas yang ana ketahui. Tapi bisa jadi ada kayak gitu. Silakan dicari. Tapi yang sepernah yang ana baca seperti kitab yang ana lihat Al-Mawdu'atnya Imam Ibnu Jauzi dan sebagainya. Itu memang beliau mengkritisi hadis-hadis yang menurut beliau sangat lemah dan sebagainya. Yang populer. Atau kayak
Syalbani itu kan punya kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah. Itu memang beliau tuliskan. Tapi biasanya kalau teman-teman baca kitab ulama tadi, beliau berikan komentar di situ. Posisi hadisnya apa dan seperti apa. Nah, tapi yang khusus tadi, anak pribadi belum tahu. Barangkali teman-teman ada yang lebih tahu, silakan boleh disampaikan. Atau ingin dicari tahu lebih lanjut, boleh juga. Itu sih dari anak, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain ingin diskusi? Boleh tentang pembahasan ini atau pembahasan sebelum-sebelumnya, boleh kalau misalnya dilakukan. Satu lagi, Ustaz. Silakan. Berarti hadis dhaif ini ada kemungkinan dia benar dari Nabi, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Iya, ada kemungkinan. Dhaif ringan ya. Nah, jangan dhaif berat. Dhaif ringan. Berarti kalau dhaif berat enggak? Ya, dhaif berat enggak. Oh. Makanya dalam fadail amal itu yang dipakai dhaif ringan seperti itu. Kenapa? Karena ada kemungkinan, ada mungkin Nabi ngacap seperti ini. Tadi ini Anda dapatkan dari Ustaz Prof. Dr. Rozmi Ramli dari Malaysia. Beliau pakar hadis, murid dari Syekh Syuaib Al-Arnaud. Nah, beliau katakan bahwa hadis dhaif itu posisinya 50-50. Nah, misalnya tadi kayak hadis dhaif ringan itu 50-50 misalnya. Ada hadis dhaif ringan misalnya ini. Nah, enggaklah dhaif ringan. Nah, itu bisa jadi dia sahih dari Nabi, bisa jadi enggak, kan seperti itu. Ada peluang sahih, kalau sahih alhamdulillah. Nah, dapat kita keutamaan amal tersebut, kan seperti itu. Tapi kalau tidak sahih, ya enggak masalah juga. Karena amalannya sudah punya landasan di syarat yang kedua tadi. Makanya hadis dhaif tidak boleh jadi hujah. Ini contoh. Pernah ditanyakan salah seorang teman terkait kunut subuh kan kayak gitu. Kunut subuh misalnya. Nah, contoh kunut subuh. Ah, kunut subuh. Kunut subuh. Oke, okay. Nah, hadisnya mengatakan Rasul kunut salat subuh sampai meninggal dunia. Seperti itu. Oke. Ulama beda pendapat terkait status hadis ini. Beda pendapat mereka. Nah, menjadi dua secara umum. Oke. Walaupun nanti di rinciannya mereka beda penerapannya. Oke. Mengatakan hadisnya sahih. Nah, itu ulama mazhab Syafi'i. Makanya dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu sunnah dan Maliki. Sebagai ulama mengantap hadisnya dhaif. Dhaifnya dhaif berat. Dhaif berat. Nah, itu mazhab Hambali dan mazhab Hanafi dan Hambali. Oke. Nah, orang yang berpendapat bahwa dalil ini dhaifnya berat, maka mereka tidak beramal dengan hadis ini. Enggak mereka pakai gitu. Enggak mereka pakai. Nah, salah coret. Enggak mereka pakai kan seperti itu. Alasannya apa? Dhaif berat. Nah, lalu ada yang bertanya waktu itu ke Ana, dia dhaif kan masalahnya apa? Kan boleh untuk fadail amal. Nah, pahami, hadis kunut subuh ini bukan fadail amal. Kenapa bukan fadail amal? Ada yang bisa menjelaskan? Karena nggak ada landasan, maksudnya
Belum ada dalil lain yang menjadi landasan amal itu, Ustaz. Ya, karena dalil ini landasan kunut subuh. Hadis inilah yang menjadi ada atau tidaknya kunut subuh itu sendiri kayak gitu. Nah, ketika ini dhaif dia, maka perbuatan kunut subuh terus menerus itu tidak ada jadinya. Nah, sehingga ketika dia dhaif berat dia tadi kan dhaif dia ini tidak ada amalan kunut subuh itu udah nggak ada jadinya karena nggak ada landasannya. Maka mereka tidak beramalkan itu. Makanya ketika orang mengatakan apakah masalahnya apakah doif boleh untuk fadail amal. Ini bukan untuk fadail amal ini, tapi untuk penetapan amal. Beda misalnya, kita ambil contoh. Misalnya nih, misal ada hadis sahih misalnya. Hadis sahih. Hadis yang disepakati, anggaplah disepakati gitu ya. Disepakati kunut subuh sunnah. Nah, anggaplah ini disepakati hadisnya. Anggap seperti itu, biar mudah dipahami. Nah, lalu hadis ini menambahkan maka diampuni dosanya. Nah, baru jelas ini fadail amal. Fadail amalnya apa? Diampuni dosa karena kunut subuh. Nah, seandainya pun ini tidak ada, tidak sahih, nggak masalah. Hadis kunut subuh sudah ada sebelumnya yang disepakati. Nah, itu baru fadail amal. Tapi posisinya hadis ini bukan fadail amal. Tapi hadis inilah yang menjadi dalil keberadaan kunut subuh. Nah, makanya ulama yang berpendapat bahwa ini dhaif, maka mereka tidak mengamalkan sama sekali. Kenapa nggak ada amalan tersebut? Nggak ada kayak gitu. Beda ulama yang mendapat ini sahih, ya udah selesai. Karena sahih udah dipakai, selesai masalah kan seperti itu. Makanya kalau teman baca ini baca dalam Al-Fiqhiyah Al-Qaitiyah. Nah, mazhab Hambali kunut subuh itu dimakruh, dibenci, malah berpahala orang tidak kunut subuh kan seperti itu. Dalam mazhab Hanafi perbuatan kunut subuh itu bid'ah. Nah, apakah salah mereka mendapat seperti itu? Tidak, karena mereka anggap hadis ini tidak sahih. Beda sama mazhab Syafi'i Maliki, mereka anggap sahih, maka ini sunnah seperti itu. Bisa bedakan ya antara hadis dhaif bentuknya untuk fadail amal dengan hadis dhaif bentuk sebagai penetapan hukum. Bisa membedakannya? Bisa, Ustaz, insyaallah. Nah, makanya saat teman-teman nanti ketemu ulama dalam pembahasan fikih, usul, kenapa mereka ngatakan ini sunnah, ini tidak sunnah, oh ini tidak sunnah ini. Kenapa? Karena hadisnya berbeda mereka menghukuminya. Mereka yang satu hukumi ini hadis yang sahih, satu hukumi dhaif. Nah, jadi wajar mereka beda pendapat nanti di situ. Karena ketika mereka hukumi ini dhaif, maka tidak bisa. Karena itu untuk penetapan hukum. Nah, kayak gitu. Makanya Thomas bisa membedakan yang mana untuk penetapan hukum, yang mana untuk fadail amal. Untuk penetapan hukum untuk fadail amal harus kita bedakan. Mana hadis ini apakah fadail amal atau untuk hukum? Kalau fadail amal, kalau teman-teman yakini boleh diamalkan, silakan diamalkan. Tapi dengan syarat-syarat tadi yang harus dipenuhi. Ini syaratnya. Kalau teman-teman bisa memenuhi syarat ini, dhaifnya tidak berat. Nah, bisa teman-teman cari tahu dhaif hadis ini dhaifnya tidak berat, dhaifnya ringan. Nah, itu syarat pertama baru. Tapi kalau tidak mampu, ya udah jangan digunakan untuk fadail amal. Karena syarat pertama saja teman-teman tidak penuhi. Gitu. Kemudian amalan tadi sudah punya landasannya yang sahih. Nah, teman-teman bisa mencari ada nggak hadis sahih yang menjelaskan amal ini. Kalau ada, ya silakan gunakan untuk fadail amal tadi. Yang ketiga, sama amalnya tidak meyakini itu pasti dari Nabi. Ini berat juga. Kita beramal tapi kita tak yakini itu pasti dari Nabi. Nah, kayak gitu. Yang keempat, kalau Ibnu Hajar menambahkan bahwa tidak disebarluaskan untuk pemakaian pribadi. Kenapa? Takutnya nanti orang awam mereka kira itu amal sahih. Nah, kan seperti itu.
Makanya teman-teman harus membedakan hadis tadi yang mana itu fadail amal, yang mana penetapan hukum, jangan dicampur. Nah, kalau teman-teman tidak bisa membedakan, teman-teman bingung nanti. Nah, kayak yang mengatakan ke Ana tadi, kan hadisnya dhaif, ya udah boleh dipakai. Maka mazhab Hambali sama Hanafi harusnya mereka pakai juga kunut subuh. Enggak seperti itu. Karena bagi ini hadisnya untuk penetapan hukum, bukan untuk fadail amal. Sehingga kita jadi dhaif, tidak boleh dijadikan hukum. Dan seperti itu. Nah, oke. Jelas ya di sini? Jelas ya, insyaallah. Insyaallah. Baik. Nah, mungkin sekian. Sebelum tutup ada pertanyaan lagi itu diskusi. Tidak. Baik. Nah, cukup ya. Mungkin sekian untuk pengantar terkait hadis dhaif. Jadi silakan kembali ke teman-teman. Hadis dhaif itu dalam fadail amal beda tadi ya. Antara hukum dengan fadail amal bedakan hadis dhaifnya. Gitu. Kalau hukum sepakat ulama tidak boleh dengan hadis dhaif, sepakat seluruh ulama. Ijma ulama. Untuk hukum ya. Hukum penetapan halal haram, boleh tidak boleh, itu wajib hadis sahih atau hasan, sepakat ulama. Tapi untuk fadail amal, nah, itu ulama berpendapat, ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat. Syaratnya dibawa, jangan dibuang. Karena sebagian orang, dia ambil saja boleh untuk fadail amal, syaratnya dibuangnya. Itu salah juga di situ. Nah, syaratnya silakan dipenuhi. Kalau sanggup memenuhi syaratnya, silakan amalkan. Tapi kalau tidak sanggup, nah, maka ya jangan diamalkan. Nah, kalau anak pribadi condong kepada pendapat boleh untuk fadail amal. Tapi syarat ini bukan syarat ringan. Orang awam nggak bisa pakai syarat ini. Karena berat sekali. Nah, ulangi. Kita saja penuntut ilmu, udah bertahun-tahun belajar di pondok atau di mana, untuk membedakan daif berat, daif ringannya kita masih belum sanggup. Seperti itu. Nah, apalagi orang awam. Syarat kedua pun berat, syarat ketiga pun berat. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menyanggupi syarat tersebut, mampu untuk itu, ya silakan amalkan, nggak masalah. Karena ini adalah pendapat jumhur ulama. Kita tidak memungkiri ini pendapat jumhur ulama. Gitu. Dan sekian untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita coba lanjut masuk ke pembahasan sebab dhaif bisa karena gugur sanadnya atau cacat rawinya. Insya Allah jika tidak ada kendala lainnya. Mungkin sekian, kita membaca alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Amin.